Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo UMM Folks. Kembali lagi di UMM Talks bersama saya Rahmania Santoso. Dan hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang tentunya expert di bidangnya masing-masing. Ada Ibu Agnia Fuadatul Inayah. Ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Inayah ini adalah dosen farmasi dan juga apoteker di Universitas Muhammadiyah Malang. Dan tentunya selain Ibu Agnia yang sudah bersama kita di studio, ada juga Ibu Dian Ermawati M Farm, seorang dosen farmasi juga di Universitas Muhammadiyah Malang yang sekarang sedang LDR melanjutkan studi di Solo. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang Mbak Rahma. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Ibu berdua, Ibu Agni dan juga Ibu Dian, juga UMM Talks yang saat ini sedang menyaksikan UMM Talks. Seperti yang sudah kita ketahui berita belakangan ini ya, Ibu-ibu dan juga teman-teman semuanya UMM Talks. Kemarin ini kita sudah membahas terkait dengan benarkah obat sirup itu adalah penyebab dari gagal ginjal akut pada anak bersama dengan Dokter Pertiwi. Dan kali ini kita kembali menghadirkan untuk melihat sisi lain lagi yang berbeda tentunya untuk menyikapi gitu atau menanggapi bagaimana sih sebenarnya kasus ini bisa terjadi gitu. Bapak, Ibu dan juga teman-teman semuanya, sekarang ini seperti yang kita tahu pemerintah telah melarang peredaran obat sirup seiring dengan berkembangnya kasus gagal ginjal akut yang sedang viral yang kita ketahui bersama. Nah, boleh mungkin Ibu Agni terlebih dahulu ya bisa menjelaskan kira-kira kandungan apa sih yang berbahaya pada sirup anak-anak ini, yang menyebabkan kandungan tersebut berbahaya itu juga dari mananya gitu Bu Agni. Silahkan Ibu Agni dulu. Baik, terima kasih Mbak untuk pertanyaannya. Jadi memang untuk kejadian yang sedang merebak sekarang yaitu AKI ya biasanya disebutnya. Nah itu memang bukan bermasalah dari kandungan bahan aktif obatnya yang dalam sirup, tetapi itu adalah pelarut yang dinamakan polyethylene glycol atau PEG. Nah di sana di Tenggarai memang ada ditemukan semacam cemaran begitu. Nanti barangkali bisa dijelaskan lebih detail oleh Bu Dian yang insya Allah lebih lengkap dan di bidangnya ya Mbak. Jadi memang dari konferensi persnya Kemenkes yang Jumat sore itu memang disampaikan penyebabnya adalah dari cemaran pelarut seperti itu. Oke, bagaimana Ibu Dian tentang polyethyl glycol ini? Polyethylene glycol, PEG. Silakan Ya, Ibu Dian. baik, mungkin saya jelaskan ya. Di farmasi, sediaan farmasi yang beredar itu memang macam-macam bentuknya ya. Ada sediaan padat, seperti kita tahu tablet, kapsul, kemudian ada sediaan cair atau liquid yang mungkin sekarang itu sering kita dengar. Ada sirup, sebenarnya ada juga namanya suspensi, ada emulsi, kemudian ada sediaan semi solid yang kita tahu ada gel gitu ya, ada krim. Nah, yang kita bicarakan mungkin yang jadi highlight sekarang kan sediaan cair ya, terutama istilah sirup gitu. Kalau kita melihat tadi kan bertanya kandungan apa sih yang berbahaya, kita telisik dulu sebenarnya di dalam sirup itu ada apa saja sih, ya kan? Nah, di dalam sediaan sirup pasti tentu ada bahan aktif, ya kan? Bahan aktif ini terutama yang awal disoroti itu paracetamol, karena paracetamol paling banyak digunakan. Kemudian ada apa selain paracetamol di dalam sirup itu? Tentunya kita menambahkan bahan-bahan tambahan yang memang itu diperlukan untuk meningkatkan stabilitas dari sirup tersebut. Ya, apa saja bahan tambahannya? Kita nggak mungkin hanya menambahkan paracetamol dikasih air gitu kan. Padahal sediaan itu kan harus bertahan paling nggak kalau sediaan sirup itu selama 2 tahun di pasaran. Nah, kita tentu pasti kita tambahkan bahan tambahan yang menjaga stabilitas dari sediaan itu. Bahan tambahnya apa saja? Salah satunya adalah bahan pelarut. Bahan pelarut atau peningkat kelarutan ini kita tambahkan ketika kita membuat sediaan untuk bahan aktif yang kurang larut. Ya, jadi paracetamol ini kalau kok bisa jernih sih, padahal sebenarnya dia tidak larut. Kalau kita tambahkan paracetamol dan air saja, itu keruh ya. Jadi nggak larut. Jadi kita harus tambahkan sesuatu bahan tambahan untuk
bikin sediaan itu menjadi jernih, peningkat kelarutan. Nah, salah satunya bahannya disebutkan oleh BPOM yang boleh ditambahkan itu ada 4 sebenarnya. Propylen glikol, polyethylene glikol, kemudian sorbitol, dan gliserin. Ada 4. Ini yang boleh ditambahkan. Kemudian yang tidak boleh ditambahkan, yang itu pasti industri pasti mematuhinya, karena kita ada guideline-nya CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Dan industri pasti saya yakin nggak akan memasukkan bahan ini, yaitu ethylene glikol dan diethylene glikol. Hampir mirip-mirip namanya. Iya. Masyarakat nggak familiar mendengar, ini apa sih glikol gitu ya. Hampir mirip-mirip gitu ya. Jadi pasti nggak akan menambahkan 2 bahan ini. Nah, kok bisa 2 bahan ini ada di dalam sediaan itu? Betul. Ternyata dari bahan peningkat kelarutan yang boleh ditambahkan tadi itu ternyata ada cemaran, atau istilah farmasinya impurities, cemaran kontaminan. Jadi 4 bahan yang diperbolehkan tadi itu tercemari oleh 2 bahan tadi, EG dan DEG, ethylene glikol dan diethylene glikol. Nah, pencemar tadi, impurities tadi sebenarnya di dalam buku panduan farmakope ya, itu diperbolehkan dalam ambang batas tertentu. Gitu. Jadi boleh jadi kontaminan tapi dalam batas tertentu. Sehingga siapakah yang berbahaya dalam sirup itu bukan bahan aktifnya yang selama ini kita curigai paracetamol bukan. Setelah ditelusur memang adalah kontaminan atau pencemar dari bahan tambahan yang dibolehkan tadi. Jadi kan banyak masyarakat apa itu industrinya abal-abal mencampurkan bahan berbahaya seenaknya sendiri. Tidak. Jadi itu adalah kontaminan dari bahan yang boleh dicampurkan. Nah, sebenarnya boleh dalam ambang batas tertentu. Jadi biasanya industri ketika membuat sediaan sirup ya, pasti dia akan beli bahan kan? Beli bahan pasti akan melihat ada namanya sertifikat analisa dari bahan yang ditambahkan itu. Ketika itu memenuhi persyaratan, nggak mengandung ethylene glikol ataupun diethylene glikol, ataupun mengandung tapi masih memenuhi batas persyaratan, ya pasti akan mencampurkan bahan yang diperbolehkan tadi itu, 4 bahan tadi itu. Oke, berarti jadi industri itu tidak akan menambahkan 2 bahan yang berbahaya itu, tidak. Itu adalah bahan pencemar, kontaminan sebenarnya. Nah, gimana? Dan sampai sekarang juga belum ditemukan solusinya ya Bu, berarti untuk tetap bisa memproduksi itu tapi tidak sampai tercemar gitu. Oke, jadi bahan tambahan gliserin, propylen glikol, PEG, sorbitol itu boleh dipakai dan banyak dipakai, tidak hanya sebenarnya di industri farmasi ya, industri kosmetik, industri bahan makanan gitu, pasta gigi itu juga mengandung itu. Jadi diperbolehkan ya, mengandung pencemar itu juga diperbolehkan tapi dalam batas ambang tertentu. Nah, pastinya kalau kita beli ya sebaiknya tidak mengandung kontaminan itu, tapi diperbolehkan mengandung tapi dalam batasnya itu. Ini 4 bahan ini sudah puluhan tahun dipakai, maksudnya mungkin dari dulu dipakai, jadi nggak ada masalah gitu itu Mbak. Oke, berarti kalau sejauh ini sebenarnya yang ada di dalam sirup ini semuanya tidak berbahaya ataukah ada sebenarnya senyawa kimia yang berbahaya gitu? Dan untuk efek penggunaannya itu nanti sejauh apa sih untuk fungsi ginjal, Ibu Agni? Ya, baik Mbak. Jadi memang seperti disampaikan Bu Dian, kalau bahan pencemar atau impuritiesnya itu barangkali ada, tapi memang sudah di bawah batas yang semestinya. Nah, untuk senyawa yang tadi disampaikan oleh Bu Dian seperti EG maupun DEG, memang di beberapa penelitian tuh sudah ada yang menunjukkan bahwa ini bisa menyebabkan toksik gitu pada organ terutama ginjal. Nah, sebenarnya ethylene glikol sendiri itu
ketika masuk ke dalam tubuh itu kan akan dilakukan metabolisme oleh tubuh. Nah, hasil metabolismenya ini kita temui itu ada yang namanya asam glikolat. Nah, asam glikolat inilah yang ini nanti akan menyebabkan ada anion gap. Jadi memang di tubuh itu kan ada elektrolit, cairan, nah sehingga memang menyebabkan gap di anion. Kemudian ini akan menyebabkan pH dalam darah itu menjadi lebih asam, Mbak, atau istilahnya kita sebut itu asidosis metabolik. Nah, dari sinilah karena ada tanda penurunan di pH darah, nah ini nanti yang akhirnya asam glikolat ini bisa bereaksi, berikatan dengan kalsium, dan itu akan membentuk yang namanya kalsium oksalat. Nah, kalsium oksalat ini yang memang dari beberapa penelitian itu yang menyebabkan kerusakan atau nekrosis ya istilahnya pada sel-sel yang ada di ginjal atau nefronnya. Nah, akhirnya ya dampaknya ginjal itu tadi tidak bisa bekerja dengan baik. Nah, di mana di ginjal sendiri itu kan sebenarnya fungsinya dia itu mengekskresi atau mengeliminasi bahan-bahan yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, ini akhirnya fungsi ini yang menjadi masalah karena adanya hasil metabolit dari etilen glikol itu tadi. Seperti itu. Oke. Sebagai tambahan Ibu Dian, kita ini kan sebenarnya sudah lama tahu gitu dan sudah banyak yang mengkonsumsi obat sirup ya. Tapi kenapa kok akhir-akhir ini bisa sampai ramai diperbincangkan gitu, Bu? Kenapa kok baru akhir-akhir ini gitu? Ya, kalau menurut kronologinya, kenapa dibicarakan? Karena tentunya ada kasus yang mencuat terlebih dahulu ya ceritanya. Jadi ada kasus AKI yang tinggi dibanding biasanya yang dimulai awal tahun dan terus meningkat sampai bulan Agustus September ini sangat melonjak tajam. Itu yang menyebabkan mulai BPOM, Kemenkes pasti akan mencari penyebabnya gitu. Jadi dicari mulai apakah ada infeksi gitu, apakah ada akibat mungkin COVID gitu ya. Kemarin kalau dari penjelasan Kemenkes memang ada dugaan-dugaan dan memang ada akhirnya mengarah dan juga terpicu oleh kasus di Gambia yang memang dari WHO sendiri juga sudah menyebutkan penyebab gagal ginjalnya itu karena memang ada EG sama DEG, sehingga itu yang menyebabkan BPOM sama Kemenkes mengarah ke sana. Kemudian akhirnya lanjut ceritanya kan memang akhirnya setelah diinvestigasi oleh BPOM karena memang selama ini pencemar atau kontaminan di dalam solvent atau bahan tambahan itu memang bukan menjadi selama ini prasyarat untuk rilisnya suatu produk gitu. Jadi ini yang mungkin nanti menjadi concern BPOM nanti ke depannya ya, untuk kontaminan ini juga menjadi rilis produk mungkin ya. Jadi selama ini memang bahan aktif bahan aktif saja mungkin concern di sana, jadi kontaminan dari bahan aktif. Nah ini kan kontaminan di bahan tambahan. Jadi mungkin nanti akan concern ke sana gitu. Jadi ternyata makanya kok produknya sudah beredar di masyarakat kok baru kok bisa diriliskan sama industrinya, kok bisa diriliskan sama BPOM gitu ya, karena memang cerita dari teman-teman industri ya. Jadi memang kontaminan dari pencemar dari bahan tambahan ini itu kedepannya mungkin harus dikonsumkan juga, beri perhatian juga gitu. Lebih selektif. Jadi sekarang makanya untuk bisa rilis produk sekarang yang sirup-sirup yang beredar sekarang itu kan harus menunjukkan bebas kontaminan dari EG dan DEG. Jadi industri farmasi sekarang mengecek ya, tidak hanya BPOM, industri farmasi pun sekarang boleh mandiri mengecek kandungan EG dan DEG untuk bisa dijual kembali produk-produk yang sudah beredar di pasaran. Itu prasyarat dari BPOM sekarang. Betul. Jadi memang kadang kita juga jadinya was-was gitu ya Bu Agni, Bu Dian, karena kan mungkin punya putra-putri atau adik saudara gitu mungkin, dan mungkin diri kita sendiri gitu. Jadi
gimana nih obat yang seharusnya menjadi penolong kita untuk sembuh gitu, tapi juga malah bisa ada resikonya gitu, resiko penggunaannya gitu. Jadi kan pasti untuk kita semuanya yang juga bergantung pada obat ini juga agak was-was gitu sekarang. Kalau Bu Agni, kira-kira dari kandungan yang tadi ada di dalam obat sirup anak-anak ya yang ramai sekarang diperbincangkan, ini kira-kira kandungannya juga terdapat di obat sirup untuk dewasa kah? Seperti obat mah ya, kalau kita sering ini biasanya untuk dewasa gitu. Karena saya pun juga sendiri karena kesulitan untuk menelan obat, jadi sebenarnya lebih suka pilih yang sirup-sirup gitu, walaupun sudah setua ini gitu sebenarnya. Gimana Bu Agni? Ya baik Mbak, jadi memang di beberapa sediaan obat tidak hanya anak maupun dewasa itu bisa jadi juga ada kandungan yang sama. Oke. Jadi komponennya tadi ya seperti yang disampaikan Bu Dian ya, barangkali nanti seperti obat mah itu bisa ditambahkan oleh Bu Dian. Jadi tergantung tadi yang Bu Dian sebutkan, kan ada sirup, suspensi, emulsi. Kalau bentuk sediaannya serupa ya kemungkinan besar bisa jadi kandungannya itu bisa jadi sama. Oke. Gimana kalau dari Ibu Dian nih, dari penjelasannya Ibu Agni barusan? Ya, jadi biasanya obat untuk dewasa yang berbentuk cair itu ya hampir sama ya dengan formulasi dengan anak-anak. Bedanya kan mungkin di kadarnya saja ya, kadar bahan aktifnya atau mungkin formulasi jumlahnya. Tapi secara bahan-bahan tambahannya tadi yang saya sebutkan itu ya bisa jadi sama gitu untuk pelarutnya tadi, mulai dari propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol juga bisa digunakan untuk produk orang dewasa. Makanya Kemenkes kan tidak membatasi sirup untuk anak kan, pelarangannya itu jadi all sirup, itu semua sirup itu akhirnya ditahan sementara gitu sambil menunggu tadi itu industri farmasi memberikan informasi kandungan EG dan DEG di dalam produknya. Jadi ditunggu dulu Mbak Rahma, diganti yang lain. Nah, sekarang gini nih Bu, untuk orang-orang dewasa yang seperti saya juga ya Bu ya, yang biasanya lebih memilih obat sirup gitu. Sekarang karena peredaran obat sirup ini masih ditahan dulu, boleh nggak sih Bu sebenarnya obat yang dari tablet itu atau kapsul saya buka, saya campurkan dengan air agar minumnya lebih mudah gitu? Itu kalau kita jangan mengubah sediaan ya masyarakat, jangan sampai mengubah sediaan, apalagi ngerus sendiri gitu ya. Jadi kami gimana, tidak Bu, berarti menyarankan ya, jadi mengubah bentuk sediaan itu masyarakat tidak kami anjurkan gitu ya. Karena apa? Karena itu akan merubah stabilitasnya. Kemudian misalnya gerus sendiri, kemudian nanti baginya seperti apa gitu ya. Jadi tidak kami sarankan tentunya. Oke, karena saya itu juga pernah Bu waktu itu kan baca-baca sedikit, oh ternyata ini ya obat yang sudah ada untuk aturannya kapsul ya silahkan diminum sekapsulnya gitu, atau obat yang memang sudah tablet silahkan diminum gitu. Tapi sejujurnya juga saya ini kurang solusi gitu. Nah sebenarnya bagaimana sih untuk orang awam seperti kita ini mengkonsumsi obat yang aman gitu, Ibu Agni? Monggo. Jadi kalau ingin konsumsi obat aman, sebenarnya obat itu ketika sudah ada di peredaran atau dijualkan itu insya Allah sudah dijamin keamanannya ya Mbak, karena juga ada pengawasan dari BPOM itu tadi. Kemudian kalau ingin konsumsi obat kan memang seringkali kita beli obat itu tanpa resep dokter, gitu ya. Jadi memang ada beberapa kategori obat itu yang bisa dibeli tanpa menggunakan resep dokter. Nah, ini biasanya kita sebut dengan pengobatan sendiri atau istilah lainnya itu kita kenal dengan swamedikasi. Jadi kalau swamedikasi kita bisa mengonsumsi atau menggunakan obat-obat kimia, obat-obat tradisional lain. Nah, itu bisa tanpa resep dokter. Nah, ini memang merupakan salah satu upaya yang sering dilakukan masyarakat kita ya untuk
ada keluhan nih, misalnya pusing atau demam itu tadi ya, jadi langsung membeli obat tanpa resep. Nah, tapi yang harus diperhatikan, obat itu ada beberapa kriterianya yang bisa dibeli tanpa resep dokter. Nah, yang pertama itu dipastikan dia tidak ada kontraindikasi pada pengguna ibu hamil atau anak-anak usia kurang dari 2 tahun atau lansia. Nah, itu kita pastikan itu dulu pertama. Kemudian yang kedua, obat itu tidak akan menyebabkan penyakitnya itu menjadi lebih parah. Jadi seandainya ada pasien sudah punya riwayat penyakit tertentu, jangan sampai menggunakan obat secara swamedikasi tapi memperparah penyakitnya atau membuat muncul keluhan atau gejala yang lain. Kemudian yang ketiga, kita perlu perhatikan obat-obat yang tidak perlu ada cara atau harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Jadi seperti obat-obat injeksi itu kan memang harusnya dibantu disuntikan oleh teman-teman sejawat perawat gitu ya. Jadi itu mungkin tidak bisa dilakukan untuk swamedikasi. Kemudian yang diperhatikan lagi biasanya untuk obat-obat yang pada penyakit yang prevalensi tinggi, ya gampangannya kalau sebelum COVID batuk flu itu kan memang sering ya Mbak, tiap tahun pasti ada gitu. Nah itu masih bisa dilakukan swamedikasi. Kemudian yang terakhir, obat-obat yang khasiat keamanannya itu memang sudah dijamin dan tidak beresiko menimbulkan efek-efek samping bila digunakan tanpa resep dokter itu tadi. Jadi memang dari situ saja kita sebenarnya bisa memilih ya Mbak, obat-obat itu nanti ada yang kita perlu perhatikan mendapatkannya itu dari mana. Obat itu kan kita bisa dapatkan kalau kita misalnya habis periksa di puskesmas atau di rumah sakit, atau mungkin kita bisa langsung datang ke apotek. Nah itu kan kita bisa jamin ya bahwa obatnya di sana yang kita dapat itu mutunya terjamin. Kenapa? Karena di situ ada yang bertanggung jawab atas obat, siapa, yaitu apoteker. Nah kemudian setelah kita dapatkan obat itu, sebelum kita gunakan juga kita perlu perhatikan ini indikasi atau peruntukannya sudah tepat belum. Jangan sampai kadang gini, yang suka bingung kan kalau obat batuk pilek itu macamnya banyak ya Mbak. Tapi kalau kita di kesehatan tuh terutama di farmasi kita tahu kalau obat batuk untuk batuk yang kering, batuk yang berdahak itu juga nanti pilihan obatnya itu sudah berbeda. Nah seperti itu. Kemudian dari aturan pakainya, nah ini dipakainya tuh berapa kali sih sehari, kemudian waktu minum obatnya itu apakah misalnya dianjurkan hanya pagi atau malam, kemudian kita perlu perhatikan kontraindikasi termasuk kemungkinan efek samping yang muncul apa. Nah, seringkali kalau obat batuk pilek itu kan ada efek samping kayak kok saya sering ngantuk ya. Nah itu seperti itu, ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Jadi informasi-informasi terkait obat ini memang akan lebih jelas kalau kita tanyakan ke apotekernya. Jadi memang Mbak saya ada batuk, nanti mungkin akan disarankan batuknya seperti apa. Oh ya, misalnya ada beberapa merek yang untuk batuk flu, tapi kok ini yang satu kemasannya warna merah, hijau. Kalau masyarakat kan kenalnya seperti itu ya Mbak, tapi nanti yang lebih tahu atau yang bisa menyarankan lebih tepat itu ya apotekernya nanti. Iya, apalagi kalau kita ngomongnya ini aja, soalnya kemarin ibuku sehat minum ini gitu kan. Ini juga sepertinya salah satu hal yang kurang tepat untuk kita praktekkan lebih lanjut gitu ya Bu ya. Oke, berarti ini tadi adalah batasan-batasan sebagaimana kita ini sebenarnya juga bisa untuk melakukan swamedikasi itu tadi, tapi untuk memang penyakit-penyakit tertentu lebih disarankan untuk langsung menghubungi ke dokter atau berkonsultasi ke apoteker gitu ya. Oke. Kalau untuk yang ada logonya jamu gitu aman ya berarti untuk swamedikasi Bu Agni? Selama ini memang kalau terkait logo obat-obat itu kalau di kemasannya memang kita perhatikan kan ada yang logo ada lingkaran hitam warnanya hijau, lingkaran hitam warnanya biru, lingkaran merah, kemudian ada tanda K atau inisial huruf K, sama ada yang bentuknya seperti ada tanda plus merah. Nah itu memang sebenarnya menjadi mungkin
modal kita begitu ya, obat-obat ini tuh boleh nggak sih kita dapatkan tanpa resep dokter atau harus dengan resep dokter. Jadi yang dengan logo yang warna hijau itu tadi Mbak, itu namanya kita sebut obat bebas. Kalau yang logonya itu lingkaran hitam warna biru itu yang bebas terbatas. Kemudian yang merah itu keras, yang ada tanda plus warna merah itu narkotika. Nah, jadi memang seperti yang disampaikan tadi ya Mbak, obat itu kan memang ya kita harus sesuaikan dengan peruntukannya. Jadi kalau untuk obat keras dan yang narkotika itu kita bisa dapat obatnya dengan membawa resep dokter itu tadi. Nah, kalau yang bisa kita dapat tanpa resep dokter itu yang bebas dan bebas terbatas. Sebenarnya ada beberapa obat keras yang bisa kita dapatkan tanpa resep, tapi itu pun juga atas dasar rekomendasi dari apotekernya. Dan itu juga yang kita berikan itu ada batasan jumlahnya dan itu sudah diatur di peraturan Menteri Kesehatan, itu sudah ada. Nah, itu yang bisa kita dapatkan. Kalau seperti obat-obat tradisional itu kita sebenarnya kalau di farmasi kenalnya ada beberapa macam ya Mbak, yang logonya jamu atau yang kita pernah temui mungkin obat herbal terstandar, ada fitofarmaka, mungkin salah satu mereknya tuh seperti Stimuno ya gitu. Nah itu insya Allah masih bisa Mbak kalau dilakukan untuk somedikasi. Kalau bedanya bebas dan bebas terbatas tadi, sama mau bilang bebas bersyarat lagi saya. Bebas terbatas itu apa, Bu Agni? Baik, kalau bebas mungkin bebas terbatas ya. Kalau bebas terbatas tuh kalau kita perhatikan di kemasan obatnya itu memang ada peringatan di sana Pak. Jadi kita kenal ada P1 sampai P6. Nah, itu memang ada beberapa obat kalau dia golongannya bebas terbatas itu perlu kita perhatikan, misalnya P1 obat tidak untuk ditelan, kan ada memang bebas terbatas yang tidak harus ditelan. Misalnya lagi P berapa begitu, itu harus diperhatikan untuk tidak diberikan secara apa gitu, ada keterangannya Mbak. Jadi memang kalau yang bebas itu tidak ada peringatan khusus, tapi kalau yang bebas terbatas itu ada peringatannya dan itu kita bisa lihat di kemasan obat biasanya. Baik. Kita ke Ibu Dian dulu. Ibu Dian, kalau dari macam-macam obat yang tadi kita bisa beli di pasaran ini tadi Bu Dian, dari kita nih ibu-ibu kan biasanya, atau mungkin saya disuruh beliin obat untuk keponakan gitu yang masih kecil, kira-kira untuk menggantikan obat sirup yang sekarang sedang ditahan peredarannya, ini obat apa ya Bu yang cocok untuk kita beli untuk batuk, pilek, demam, yang sakit-sakit kita sebut ringan gitu ya Bu ya, untuk kita beli untuk Swamedika ini tadi yang bisa kita pilih? Mungkin kalau ingin membeli obat, tentunya sekarang kan sirup tidak bisa lagi kita beli ya. Jadi misalnya demam, mungkin nanti ada obat demam itu berupa tablet memang untuk anak-anak yang chewable gitu ya. Jadi bisa berganti ke bentuk sediaan yang lain, bentuk tablet gitu ya. Atau memang kita harus sebelum masuk ke obat tentunya kita lakukan terapi-terapi yang non farmakologis terlebih dahulu gitu ya. Jadi memang sekarang digaungkan lagi gitu ya, jangan langsung ke obat gitu ya, kecuali memang diukur suhunya itu memang di atas 38 gitu ya, atau di atas 37,5 yang sudah dinyatakan demam gitu. Jadi misalnya ketika hanya flu gitu, nah itu mungkin bisa terapi dulu non farmakologis ya, jadi tidak langsung masuk ke obat gitu. Tapi kalau memang misalnya harus ke obat gitu ya, itu bisa dipilih yang bentuk tablet untuk anak-anak itu ya, yang chewable gitu ya, atau kalau memang demam tinggi gitu ya, nanti memang sekarang masih terputus dengan Ibu Dian. Kita akan coba untuk menyambungkan kembali. Boleh dibantu Ibu Agni? Ya, gimana? Menambahkan dari Ibu Dian tadi ya Mbak. Jadi tadi disampaikan ada obat chewable. Jadi itu yang
adalah tablet kunyah. Jadi memang sekarang dari sebelum ini juga sudah ada paracetamol bentuk tablet kunyah, dan itu rasanya memang manis untuk anak-anak. Kayak permen ya, Bu ya? Ya, betul. Nah, kemudian selain itu sediaan seperti enema yang mohon maaf dimasukkan lewat dubur itu juga bisa menjadi solusi. Kemudian bisa jadi juga dengan obat untuk sediaan puyer. Cuman kalau puyer memang selama ini mungkin ibu-ibu itu kalau mau kasih puyer ke anaknya kan banyak dramanya ya Mbak. Ya. Jadi yang harus lari-lari dulu karena nggak mau obatnya pahit gitu. Nah sebenarnya kalau untuk mengatasi itu bisa kita tambahkan bahan pemanis seperti laktosa atau seperti sirplus atau bahan pemanis yang serupa. Tapi yang gula pasir nggak boleh ya Bu ya? Kalau gula pasir sepertinya kurang cocok ya Mbak. Oke. Baik. Kalau seperti pemanis madu misalnya. Nah kalau madu ini perlu diperhatikan, terutama saat pada usia anak-anak ya Mbak. Jadi kalau di bawah 1 tahun itu dari IDAI sendiri itu sudah merekomendasikan itu tidak untuk dikonsumsi anak di bawah 1 tahun. Kenapa? Karena banyak muncul infeksi berupa botulisme. Nah itu yang disebabkan adanya kandungan yang di dalam madu itu. Jadi kalau misalnya anaknya mungkin sudah usia 5 tahun ke atas, 6 tahun, 7 tahun seperti itu mungkin bisa ya kalau ditambahkan madu, tapi kalau yang di bawah 1 tahun itu sangat tidak dianjurkan. Mungkin itu sih beberapa sediaan yang atau jenis obat yang bisa diberikan selain sirup ya untuk saat ini. Ini alternatif lah ya, untuk selama obat-obat sirup ini masih dihentikan untuk beredar gitu. Jadi biar kita juga nggak bingung sebagai orang tua, sebagai ibu yang punya putra putri, jadi silahkan atau mungkin teman-teman juga bisa menginformasikan ke orang tua atau ke saudaranya gitu yang membutuhkan informasi ini. Terakhir Ibu Agni, untuk sebagai closing statement gitu ya, pesan untuk para orang tua ataupun juga teman-teman UMM Talks yang saat ini sedang menyaksikan UMM Talks hari ini, kira-kira agar masyarakat tetap aman atau pesan-pesannya agar masyarakat ini bisa tetap aman mengkonsumsi obat-obatan yang dijual bebas di pasaran. Silakan. Baik Mbak, jadi memang ini sudah sering digalakkan oleh Kemenkes juga. Ada metode yang kita namakan itu dagu sibu namanya Mbak. Dagu sibu itu da itu dapatkan, gu itu gunakan, si itu simpan, bu itu buang. Jadi kalau mau mendapatkan obat yang aman, kita bisa dapatkan dulu. Dapatkan dari fasilitas kesehatan yang memang sudah terverifikasi bahwa itu memang fasilitas yang memang sudah terdaftar gitu ya Mbak, seperti rumah sakit, tadi ya puskesmas ataupun apotek. Dan kita memang tidak menganjurkan kalau beli obat itu, mohon maaf, seperti di warung yang artinya kan masih kita sering temui obat itu di dalam plastik kemudian tidak ada identitasnya. Nah, yang seperti ini yang kita tidak bisa jamin apakah itu obatnya indikasi atau peruntukannya apa tidak jelas. Kemudian namanya apa kita juga tidak tahu. Nah itu kita tidak sarankan. Kemudian yang kedua adalah gunakan obat tadi sesuai dengan indikasi aturan pakai. Kalau misalnya di kemasan obat atau brosur obat itu kan sudah ada keterangan ya Mbak, misalnya obat batuk diminumnya sehari 3 kali. Sehari 3 kali itu ya digunakannya kalau sesudah makan ya bisa kita minum pagi setelah makan, sarapan, setelah makan siang, setelah makan malam. Nah, jangan mungkin sekali-kali dicoba, kayaknya masih nggak enak nih badannya, minum sekali lagi lah boleh. Nah itu tidak kita sarankan. Kemudian kita baiknya kalau misalnya obat tablet atau tadi ada kapsul dan sebagainya, misalnya masih ada sisa, mau kita simpan. Nah itu sebaiknya kita simpan di tempat-tempat yang ya umum kita dengar lah, tidak terkena paparan sinar matahari, tempat yang kering ya. Paling amannya di rumah itu kita sediakan kotak obat khusus. Atau kalau beberapa obat itu memang ada yang perlu disimpannya itu di lemari es, karena tadi Bu Dian menyinggung terkait stabilitas. Nah, ya jadi memang ada nanti yang kita baca di kemasannya, oh harus disimpan di suhu 5 derajat, 10 derajat, ya itu bisa kita simpan di lemari es. Kemudian terakhir mungkin dibuang ya. Nah
membuang obat itu juga sebenarnya ya ada yang harus diperhatikan Mbak. Jadi seperti tablet atau obat-obat padat itu sebaiknya sebelum membuang itu jangan masih utuh sama blisternya kita buang ke tempat sampah. Jadi kalau bisa tuh dikeluarkan dulu isinya, kemudian biasanya tabletnya atau kapsulnya kita campur dengan tanah, kita kantongi plastik. Nanti blisternya atau wadahnya atau kemasannya itu kita buang itu terpisah gitu. Ini untuk menghindari apa nih? Menghindari dipakai lagi. Iya betul Mbak. Karena kejadian penyalahgunaan obat itu kan juga banyak ya. Jadi seperti apa? Nanti kan kita nggak tahu ada oknum nakal gitu ya, istilahnya. Wah ini misalnya dia tahu nih obatnya ini obat untuk nyeri, bisa untuk mengurangi demam. Nanti dia ambil isinya terus dia packingin di wadah sendiri yang sebenarnya dia itu nggak ngerti tuh obatnya digunakannya itu berapa kali dan seterusnya. Nah ini kita menghindari adanya penyalahgunaan obat. Kemudian obat-obat sirup seperti itu ya sebaiknya kita buang dulu isinya, baru botol atau labelnya itu kita rusak juga kalau bisa baru kita buang. Ya kecuali mungkin obat sejenis antibiotik ya Mbak, itu yang membuangnya nggak bisa langsung kita buang di kloset, tapi lebih baik kita wadahi di plastik, baru plastiknya kita buang di tempat sampah. Baru saya lakukan tadi pagi Bu, kesalahan ini ternyata saya sangat menyesal ya. Saya nanti akan mengorek sampah kembali dan membongkar semuanya. Ibu Dian sudah kembali lagi, mohon maaf tadi terputus sebentar ya Ibu ya. Sudah kembali. Berarti dari yang disampaikan oleh Ibu Dian tadi intinya adalah sebaiknya untuk anak-anak ini penggunaannya bisa memilih tablet yang khusus untuk anak. Jadi jangan obat untuk orang dewasa digerus sendiri, dipuyerkan kayak saya tadi ya Bu ya. Iya betul Mbak Rahma. Atau kalau dipuyer ya berarti harus ke tenaga kesehatan ya, ke apoteker atau ke dokter gitu. Iya. Karena kalau kita menggerus sendiri nanti akan ada kontaminasi lainnya, apakah jatuh ke lantai, ke mejanya. Itu kayak ngulek sambel nanti. Itu saya juga sering ternyata melakukan. Ibu Dian, terakhir untuk menutup pertemuan kita siang hari ini, tadi sudah sempat disinggung sedikit oleh Ibu Agni, boleh juga disampaikan Ibu Dian pesan-pesannya untuk kita sebagai masyarakat ini agar lebih mawas diri gitu ya, melihat obat-obatan yang sekarang beredar bebas. Bagaimana cara kita menyikapinya dan memilih gitu. Silakan Ibu. Ya, baik. Ya, jadi berkaca dari kejadian ini, obat itu memang kalau melihat lambangnya farmasi itu kan ada cawan, ada ular. Jadi itu adalah racun. Jadi kapan disebut obat? Jika dosisnya itu sesuai. Kapan disebut racun? Jika dosisnya tidak sesuai, gitu ya. Jadi saya harap masyarakat memahami itu, bahwa untuk mendapatkan obat yang aman, kemudian efektif ya, sesuai tujuan terapinya, masyarakat harus mendapatkan di tempat yang benar. Di mana tempat yang benar itu berarti di apotek ataupun toko obat yang berizin. Itu yang sangat penting sekali. Dan juga sering berkomunikasi, nanti kalau di apotek pasti nanti ada tenaga kesehatan ya, baik apoteker maupun asisten apoteker. Nah di situ pasti nanti akan mendapatkan arahan-arahan gitu, sediaan apa yang tepat, kemudian dosis berapa yang tepat gitu ketika melakukan sebuah medikasi. Itu sangat penting gitu. Jadi sekarang jangan sembarangan gitu ya, ataupun misalnya di online gitu ya, di online itu berarti online yang apotek gitu ya, jangan asal saja gitu, pokoknya beli obat bebas. Atau obat keras kan juga sekarang banyak di online. Itu saya harap masyarakat sudah tidak melakukan lagi hal seperti itu ya. Jadi tadi Bu Agnia juga sudah lengkap menjelaskan tentang dagu sibu. Mungkin itu saja saya menekankan ke bahwa obat itu racun ya. Jadi obat disebut obat sesuai judulnya ini, ada dua sisi tentang obatnya. Memang betul obat itu bisa menjadi racun, bisa menjadi obat gitu. Jadi harus hati-hati masyarakat.
Gitu, Oke, Mbak. baik. Terima kasih banyak kemudian Ibu Agni sudah berbagi cerita dan juga ilmunya hari ini bersama dengan kita semua di UMM Talks. Semoga semuanya sehat dan juga tentunya bukan hanya Ibu Dian dan Ibu Agni, tapi kita semuanya juga teman-teman yang sedang menyaksikan hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kita. Dan UMM Talks, jangan lupa mari kita menjadi lebih selektif lagi dalam memilih obat-obatan agar sesuai tadi ya, seperti yang dikatakan Ibu Dian, sesuai dengan tujuan pengobatan kita agar tidak menjadi racun atau toksik untuk kita, karena kan hubungan yang toksik aja kita akhiri, masa yang ini aja enggak gitu. Baik, semoga kita semuanya sehat selalu dan bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.